Selamat datang di ruang interview yang mengangkat kisah dan pengalaman dari orang-orang yang memberikan kontribusi bagi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang dengan salah satu sosok yang telah berdedikasi melalui pekerjaannya di tengah-tengah masyarakat. Perkenalkan, saya Timothy S. Panggabean yang akan bertugas sebagai pembicara dan pewawancara. Saya, Clara Elizabeth Tauli Pandiangan, yang juga akan bertugas sebagai pembicara. Saya, Jessica Amora Bruginting, yang bertugas sebagai notulen dan mencari informasi penting selama interview berlangsung. Dan saya, Christine Marta Damanik, sebagai dokumenter yang akan mendokumentasikan interview pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami telah bersama Ibu Marlina Sinaga, yang merupakan dokter spesialis patologi anatomi di beberapa rumah sakit. Beliau merupakan salah satu sosok yang kami anggap sebagai pahlawan dalam kehidupan sehari-hari karena dedikasinya dalam bidang kesehatan. Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dalam interview kali ini. Ya, sama-sama. Kami memiliki beberapa pertanyaan, izinkan saya sebagai pembicara untuk membacakannya. Ibu Marlina Sinaga, apa alasan Anda memilih profesi ini? Alasan saya memilih dokter spesialis patologi anatomi karena menurut saya ini merupakan suatu profesi yang masih terhitung jarang, khususnya di Indonesia, dan masih sedikit. Kemudian kebutuhan untuk di negara kita masih sangat dibutuhkan, dan ini merupakan profesi yang sangat menantang dalam hal untuk diagnosis. Itu kira-kira. Terima kasih atas jawabannya. Jawaban Anda sangat mulia, dan Anda bilang tadi ini adalah profesi yang menantang. Boleh kami tahu apa saja tantangan yang Anda hadapi selama menjadi dokter spesialis? Salah satu tantangan yang dihadapi mungkin terkait masalah pengadaan kelengkapan pemeriksaan. Nah, kita tahu sendiri kalau untuk pemeriksaan patologi anatomi ini, untuk laboratoriumnya sendiri tidak semua rumah sakit masih tersedia fasilitas laboratorium patologi anatomi mandiri. Jadi sering di daerah-daerah pelosok masih harus mengirim ke kota karena langkanya dan jarangnya rumah sakit yang memiliki laboratorium patologi anatomi sendiri. Sehingga itu sangat menantang, ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Melihat tantangan yang begitu banyak itu, pasti tahap-tahapan untuk menjadi dokter spesialis patologi anatomi ini juga rumit. Apa saja tahap-tahap yang Anda lewati untuk menjadi dokter spesialis ini? Pertama, sebelum kita masuk ke jadi dokter spesialis patologi anatomi, tentu kita harus ambil sekolah dokter umum. Jadi sebelum masuk ke ambil spesialis patologi anatomi, jadi dokter umum dulu. Kemudian kalau peraturan regulasi yang lama, sebelum jadi dokter spesialis, kita harus PTT dulu. Kalau istilah zaman dulu itu pegawai tidak tetap, ya. Kalau yang sekarang internship namanya. Jadi sesudah selesai dokter umum, internship, nah kemudian boleh melakukan mendaftar untuk ambil spesialis patologi anatomi. Gitu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Berdasarkan jawaban dari Ibu, itu adalah proses yang sangat panjang. Boleh kami tahu berapa lama Anda menempuh pendidikan tersebut? Untuk dokter umum saya 6 tahun, dan ambil spesialis patologi anatomi saya menempuhnya selama 3,5 tahun. Ya begitu. Jadi totalnya 9,5 tahun. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Timothy. Baik Bu Dokter, terima kasih atas jawabannya sampai sejauh ini. Kami telah mendengar betapa rumit dan betapa lamanya untuk mengambil patologi anatomi ini. Jadi, apakah kami boleh tahu sekarang apa saja pekerjaan yang Bu Dokter lakukan sebagai dokter spesialis patologi anatomi? Nah, sekarang maksudnya di tempat lokasi tempat bekerja gitu? Ya Bu, sehari-harinya Ibu. Oh, sehari-hari. Nah, saya kebetulan seorang PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, Langkat, Kabupaten Langkat, sampai sekarang. Nah, keseharian saya tentu mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di sana.
Kemudian untuk praktek swasta saya sekarang berpraktek di Rumah Sakit Umum Putri Bidadari, di Langkat juga, di Stabat. Nah, kemudian yang ketiga, saya di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin, Laboratorium Klinik Bunda Tamrin sampai sekarang. Dan ada MOU di Rumah Sakit Silvani, Rumah Sakit Umum Silvani Binji. Itu sebagai, tentu saja profesi sebagai seorang dokter patologi anatomi. Wow, banyak sekali ya sukses Bu Dokter dalam sehari-hari. Ya, tentu. Kami terkesan terhadap dedikasi Ibu di masyarakat, apalagi sebagai dokter spesialis patologi anatomi. Jadi kami cukup penasaran secara reflektif, jika ada yang ingin mengikuti jejak Ibu, menurut Ibu saran dan tips apa yang cocok untuk mereka? Dari saya sendiri, untuk saran apabila ada dari adik-adik semua yang punya keinginan menjadi seorang dokter spesialis patologi anatomi, seperti saya jelaskan tadi, proses untuk menjadi seorang dokter spesialis patologi anatomi, dia membutuhkan proses yang panjang. Nah, sebelumnya adik-adik harus ambil dulu sebagai dokter umum. Nah, untuk masuk ke jenjang dokter umum ini tentu kalian harus mengikuti berkuliah, ambil jurusan kedokteran umum, baik di universitas negeri atau di universitas swasta. Nah, tipsnya itu adalah tentu harus, karena ini merupakan ilmu yang pasti dan menyangkut nyawa banyak orang, nyawa masyarakat, nyawa manusia, tentu tidak bisa bermain-main dengan nyawa orang. Nah, untuk itu, karena ini merupakan sesuatu ilmu yang pasti, harus banyak belajar, banyak membaca. Makanya ada istilah tajam pisau itu ditajam kalau sering diasah gitu. Jadi harus, yang paling penting adalah usahakan dalam setiap hari harus ada yang dibaca, ya. Baik Ibu, terima kasih atas saran dan tips yang mahal yang Ibu berikan pada malam hari ini. Lompat lagi ke pertanyaan sebelumnya tentang pekerjaan Ibu sehari-hari. Tadi Bu Dokter menjelaskan bahwa pekerjaan Ibu ada di sini, ada di sana. Bolehkah kami spesifik lebih tahu lagi, patologi anatomi itu pekerjaannya apa? Dia mendiagnosa misal penyakit apa, atau mungkin cara kerjanya bagaimana gitu Bu? Oh, baik Timothy. Nah, kalau sebagai dokter spesialis patologi anatomi ini adalah dokter yang untuk menegakkan diagnosis setiap namanya benjolan di dalam tubuh. Setiap namanya benjolan di dalam tubuh itu sifatnya ada dua secara garis besar. Yang namanya benjolan tetap kita katakan sebagai tumor. Nah, tumor ini ada dua, ada dia bisa sifatnya jinak atau sifatnya ganas. Kemudian yang jinak juga bisa terbagi, bisa karena penyebabnya disebabkan oleh karena infeksi atau memang suatu tumor yang jinak. Nah, tugas seorang dokter patologi anatomi ini adalah untuk menegakkan diagnosis apakah jenis dari tumor atau massa tersebut yang sudah dilakukan tindakan oleh dokter bedah misalnya atau dokter obgyn misalnya. Nah, kemudian ditegakkan oleh seorang dokter patologi anatomi, sehingga dokter-dokter yang lain bisa meneruskan terapi tindakan lanjut terhadap pasien. Apakah pasiennya sudah cukup diterapi hanya sampai sebatas operasi atau memerlukan misalnya contoh kemoterapi atau yang lain-lain. Kira-kira seperti itu. Baiklah Bu, terima kasih sejauh ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Izinkan kami untuk menutup sesi interview pada malam hari ini. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada narasumber kami, Ibu Marlina Sinaga, atas waktu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kami. Dari interview ini, kita dapat melihat bahwa menjadi pahlawan tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Dedikasi, kepedulian, dan kemauan untuk membantu orang lain juga merupakan bentuk kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Datanya, kali ini ya, saya Clara Elizabeth Paniangan bersama rekan saya Timothy Aisyar Pengabean, bersama notulen kami Jessica dan dokumenter kami Christine, pamit undur diri. Maafkan kami jika ada kesalahan. Sampai bertemu di interview selanjutnya.